Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Politik Pemerintahan di Rusia. Di video kali ini kita akan membahas tentang EU Rusia Current Issue. Secara historis, bangsa Rusia berasal dari suku Slavia Timur yang menetap sejak abad ke-8 di pinggiran sungai-sungai besar seperti Dnieper, Volkhov, dan juga Oka. Wilayah ini sangatlah luas dan juga subur, namun seringkali terjadi perkelahian antar suku, sehingga para pemimpin suku Slavia memutuskan untuk mengundang bangsa asing, yaitu bangsa Varangians atau Vikings, yang merupakan kelompok pelaut dan juga pedagang asal Skandinavia yang terkenal berani dan juga terorganisir untuk membantu memimpin dan juga menjaga ketertiban. Datanglah Pangeran Rurik beserta saudaranya menduduki kota Novgorod pada tahun sekitar 862 Masehi, yang menjadi peristiwa awal menandai berdirinya dinasti Rurikid. Setelah Pangeran Rurik wafat, diteruskanlah oleh Pangeran Oleg the Wise yang memimpin ekspedisi hingga ke selatan dan berhasil merebut kota Kiev pada tahun 882 Masehi dan menjadikannya Kiev sebagai pusat pemerintahan baru. Dari sinilah muncul negara Kievan Rus yang merupakan gabungan masyarakat Slavia Timur dan juga kepemimpinan elit Varangian. Kiev menjadi pusat perdagangan dan juga menjadi pusat budaya identitas awal Rusia, Ukraina, dan juga Belarus. Sekarang kita akan membahas mengapa hubungan Rusia dan Ukraina pada akhirnya memburuk. Padahal ketika awal Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya di tahun 1991, hubungannya dengan Rusia relatif bersahabat. Walaupun ada perbedaan pandangan politik, mereka tetap saling bergantung di berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan teori konstruktivisme, sebuah teori yang menekankan bahwa perilaku negara sangat dipengaruhi oleh identitas, persepsi, dan narasi negara yang mereka bangun. Di mana dalam kasus ini, Rusia memandang dirinya sebagai pewaris utama Kievan Rus dan Uni Soviet, sehingga Ukraina dianggap bagian dari ruang historis dan budaya Rusia. Sementara, banyak warga Ukraina memandang bahwa mereka mengalami penindasan selama masa Uni Soviet. Pengalaman historis tersebut membentuk identitas nasional modern mereka dan menjadi salah satu alasan utama mengapa Ukraina ingin menjadi negara yang sepenuhnya merdeka, demokratis, dan bebas dari pengaruh Rusia. Sehingga ketika Ukraina mendekatkan diri ke barat melalui NATO dan Uni Eropa, serta puncaknya pada revolusi Maidan tahun 2014, Rusia menafsirkan peristiwa ini bukan sekedar perubahan politik atau ancaman militer, tetapi ancaman terhadap narasi identitas yang selama ini mereka bangun, bahwa Ukraina seharusnya mendekat ke arah Rusia, bukan ke barat. Dalam konstruktivisme, ancaman bukan hanya dari senjata, tetapi dari interpretasi dan makna yang diberikan sebuah negara terhadap tindakan negara lain. Ketegangan identitas ini kian memburuk hingga akhirnya terjadi aneksasi Crimea tahun 2014 dan invasi Ukraina tahun 2022. Tahun 2014 menjadi titik balik hubungan Rusia dan Ukraina. Disinilah sebuah peristiwa besar terjadi, aneksasi Crimea oleh Rusia. Peristiwa ini bukan hanya soal perebutan wilayah, tetapi tentang perebutan pengaruh, identitas, dan kepentingan strategis. Crimea sebenarnya bukan wilayah biasa. Secara administratif, memang bagian dari Ukraina sejak 1954, tetapi penduduknya mayoritas berbahasa Rusia, dan pelabuhan Sevastopol menjadi markas armada Laut Hitam Rusia, salah satu lokasi militer paling penting bagi Moskow. Sejak runtuhnya Uni Soviet, status Crimea selalu menjadi sensitif. Namun, ketegangan itu memuncak ketika krisis politik di Ukraina pecah pada awal 2014. Pada Februari 2014, Presiden Ukraina yang pro-Rusia, yaitu Viktor Yanukovych, digulingkan setelah demonstrasi besar di Euromaidan. Rusia memandang pergantian kekuasaan ini sebagai kudeta yang didukung Barat.
Di saat Ukraina sedang tidak stabil, Rusia melihat peluang untuk mengamankan kepentingannya di Crimea. Akhir Februari 2014, pasukan bersenjata tanpa identitas mulai mengambil alih gedung-gedung, pemerintahan, pangkalan militer, dan titik strategis di Crimea. Mereka mengenakan seragam hijau tanpa simbol negara yang kemudian dikenal sebagai Little Green Men. Belakangan, Presiden Putin mengakui bahwa pasukan tersebut memang milik Rusia, dikirim untuk menjaga stabilitas di kawasan. Pada 16 Maret 2014, Rusia mendorong diadakannya referendum di Crimea. Pertanyaannya sederhana, tetap bersama Ukraina atau bergabung dengan Rusia? Hasil resmi menunjukkan bahwa lebih dari 95% memilih untuk bergabung dengan Rusia. Namun, referendum ini dipandang tidak sah oleh Ukraina dan komunitas internasional karena dilakukan di bawah kehadiran militer Rusia, tidak sesuai dengan konstitusi Ukraina dan berlangsung sangat tergesa-gesa. And now today, with steps to annex Crimea, we've joined Poland and the international community in condemning. Banyak negara menyebut prosesnya sebagai palsu atau direkayasa. Beberapa hari setelah referendum, Presiden Putin menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa Crimea resmi menjadi bagian dari Federasi Rusia. Di mata Rusia, ini dianggap sebagai pemulihan sejarah dan perlindungan terhadap etnis Rusia di Crimea. Вас России, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Namun bagi Ukraina, sebagian besar dunia dan langkah ini adalah pelanggaran hukum internasional dan bentuk agregasi terhadap kedaulatan negara lain. Aneksasi Crimea tidak hanya memicu sanksi besar-besaran terhadap Rusia, tetapi juga menjadi awal periode ketegangan berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. Crimea 2014 bukan sekedar peristiwa lokal. Itu adalah simbol dari pertarungan geopolitik yang lebih luas tentang siapa yang berhak menentukan masa depan suatu wilayah, bangsa, dan keseimbangan kekuatan di kawasan Eropa Timur. Tanggal 24 Februari 2022 menjadi hari yang mengubah sejarah Eropa modern. Pagi itu, jutaan warga Ukraina terbangun dengan suara ledakan dan sirine peringatan yang menggema di seluruh negara. Rusia melancarkan serangan militer dalam skala yang belum pernah terjadi di Eropa sejak Perang Dunia Kedua berakhir. Hal ini bukan lagi konflik terbatas seperti yang berlangsung di Donbas sejak 2014, melainkan invasi penuh yang menyusur hampir seluruh wilayah Ukraina. Strategi serangan Moskow cukup jelas terlihat. Pasukan Rusia bergerak dari 3 arah sekaligus. Dari utara melalui Belarus, konvoi militer panjang bergerak langsung menuju Kiev dengan tujuan merebut ibu kota. Dari timur, serangan diarahkan ke Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, sementara dari selatan, pasukan Rusia mengepung Mariupol, sebuah kota pelabuhan strategis di pesisir Laut Azov. Putin tampaknya mengharapkan kemenangan cepat, dengan perhitungan bahwa pemerintahan Zelensky akan runtuh dalam perhitungan hari dan pasukan Ukraina akan menyerah tanpa perlawanan yang berarti. Tapi kenyataannya sangat berbeda dari ekspektasi Kremlin. Ukraina melawan dengan perlawanan yang jauh lebih keras dari yang dibayangkan Moskow. Tentara Ukraina menunjukkan resistensi yang sangat kuat, didukung oleh warga sipil yang juga turut mempertahankan negara mereka. Kota-kota yang diperkirakan akan jatuh dalam beberapa hari justru bertahan selama berminggu-minggu. Dukungan dari negara-negara barat juga datang dengan sangat cepat, baik dalam bentuk senjata anti-tank, sistem pertahanan udara, maupun bantuan intelijen yang sangat krusial. Puncak kegagalan strategi Rusia terlihat pada awal April 2022, setelah berminggu-minggu terjebak dalam pertempuran di sekitar Kiev dan mengalami kerugian yang sangat besar. Pasukan Rusia akhirnya terpaksa mundur dari seluruh wilayah utara Ukraina. Konvoi panjang yang awalnya dikira akan dengan mudah merebut ibu kota justru menjadi target empuk bagi serangan Ukraina. Kegagalan ini memaksa Moskow untuk sepenuhnya mengubah strategi mereka. Fokus serangan dialihkan ke wilayah Donbas di timur dan wilayah selatan, meninggalkan ambisi awal mereka untuk melakukan pergantian rezim melalui perebutan Kiev.
Sejak Rusia memulai invasi ke Ukraina pada Februari 2022, Uni Eropa memberikan respons yang cepat dan menyeluruh. Uni Eropa memandang konflik ini bukan hanya sebagai perang di Eropa Timur, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keamanan kawasan dan prinsip hukum internasional. Respons Uni Eropa dapat dibagi menjadi 3 langkah utama: sanksi ekonomi, dukungan untuk Ukraina, dan penyesuaian kebijakan energi. Pertama, Uni Eropa menerapkan sanksi ekonomi besar terhadap Rusia. Sanksi ini mencakup pembatasan perdagangan, pembukuan aset pejabat Rusia, serta pelanggaran ekspor dan impor barang strategis. Tujuannya adalah menekan kemampuan Rusia untuk membiayai operasi militernya dan menunjukkan bahwa agresi militer tidak dapat diterima. Kedua, Uni Eropa memberikan dukungan yang konsisten kepada Ukraina. Dukungan ini mencakup bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak perang, dukungan finansial untuk menjaga layanan publik tetap berjalan, serta bantuan militer melalui pengiriman peralatan pertahanan dan pelatihan. Selain itu, Uni Eropa menyatakan komitmen politik untuk mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Ketiga, perang ini memaksa Uni Eropa mempercepat perubahan dalam kebijakan energinya. Sebelum perang, banyak negara Uni Eropa bergantung pada minyak dan gas dari Rusia. Setelah invasi, Uni Eropa berupaya mengurangi ketergantungan ini melalui diversifikasi energi dan percepatan penggunaan energi terbarukan. Namun dalam proses ini tantangan baru, aliran minyak Rusia yang masuk kembali ke pasar global melalui negara ketiga seperti Cina, India, atau Turki. Beberapa produk minyak yang diekspor ke Eropa diproses di luar Rusia, tetapi tetap berpotensi berasal dari minyak Rusia. Untuk mencegah pintu belakang ini, Uni Eropa menetapkan aturan baru yang mewajibkan importir membuktikan bahwa produk minyak yang masuk ke Uni Eropa tidak berasal dari minyak Rusia, termasuk yang diolah di negara ketiga. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas sanksi dan memastikan pendapatan energi Rusia benar-benar berkurang. Di samping itu, Uni Eropa bekerja sama dengan mitra internasional seperti Amerika Serikat dan negara-negara G7 untuk menjaga tekanan ekonomi terhadap Rusia dan terus mencari solusi diplomatik yang memungkinkan tercapainya perdamaian. Secara keseluruhan, respons Uni Eropa terhadap konflik Rusia-Ukraina mencerminkan kombinasi antara tekanan ekonomi, solidaritas terhadap Ukraina, dan transformasi kebijakan energi. Semua langkah ini menunjukkan komitmen Uni Eropa untuk mempertahankan stabilitas kawasan dan menegakkan prinsip hukum internasional. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nilviana Samusya. Dan dalam video singkat ini kita akan membahas mengenai dua aspek penting dari perang atau invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022, yaitu dampak ekonomi dan juga dampak diplomatik yang muncul secara global. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai dampak ekonominya dulu. Nah, jadi dampaknya itu adalah yang pertama, krisis energi. Invasi ini memicu salah satu krisis energi terbesar di Eropa. Rusia adalah salah satu pengekspor gas alam dan minyak besar di dunia. Ketika hubungan Rusia dan Uni Eropa memperburuk dan sanksi diberlakukan, pasokan energi ke Eropa sangat terganggu. Akibatnya, harga gas melonjak tajam dan negara-negara Eropa harus mencari pemasok baru seperti Amerika Serikat, Qatar, dan juga Norwegia. Yang kedua, lonjakan harga pangan global. Ukraina dikenal sebagai bread basket of Europe karena unggul dalam ekspor gandum, jagung, dan minyak bunga matahari. Perang ini juga menghambat distribusi melalui Laut Hitam. Dampaknya, harga pangan global meningkat, terutama di negara-negara berkembang yang bergantung pada impor gandum dari Ukraina. Yang ketiga itu inflasi di banyak negara. Kenaikan harga energi dan pangan menciptakan efek domino, seperti inflasi naik, biaya produksi meningkat, dan daya beli masyarakat menurun. Bank-bank sentral di banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan juga Eropa, menahan kenaikan suku bunga untuk menahan inflasi. Keempat, itu ada gangguan rantai pasok. Selain energi dan pangan, perang juga mengganggu pasokan logam penting seperti nikel dan palladium dari Rusia yang dipakai untuk industri otomotif dan juga teknologi. Hal ini tentunya menambah tekanan pada rantai pasok global yang sebenarnya sudah rentan sejak era pandemi. Oke, yang kedua itu ada dampak diplomatiknya. Isolasi internasional terhadap Rusia. Rusia menerima gelombang sanksi terbesar dalam sejarah modern, seperti pembatasan bank,
pembekuan aset, dan penghentian teknologi hingga penarikan perusahaan asing. Hal ini membuat Rusia semakin terisolasi dari sistem global, terutama dari negara-negara barat. Yang kedua adalah kebangkitan NATO. Sebelum perang, NATO dianggap kurang relevan. Namun, invasi Rusia justru menguatkan kembali NATO ditandai dengan bergabungnya Finlandia dan juga Swedia. Aliansi ini menjadi lebih solid dalam penahan pengaruh Rusia. Yang ketiga, perubahan sikap negara non-Barat. Banyak negara di Global South memilih sikap netral dan tidak sepenuhnya memihak Barat ataupun Rusia. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pergeseran dinamika di diplomasi internasional di mana kepentingan energi, pangan, dan ekonomi menjadi faktor penentu dalam menentukan posisi suatu negara. Yang keempat, keterbelahan dalam tata dunia atau world order. Invasi ini mempercepat polarisasi antara blok barat dan negara-negara yang lebih cenderung ke Cina atau Rusia. Dengan kata lain, sistem internasional bergerak menuju konfigurasi yang lebih multipolar dan penuh kompetisi. Nah, jadi itulah gambaran singkat mengenai dampak ekonomi dan juga dampak diplomatik dari invasi Rusia ke Ukraina. Terima kasih sudah menonton.